siang semuanya. Nah, masih dengan saya di sini. Kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang kisi-kisi dan juga contoh prediksi soal yang tentang penalaran umum di dalam video saya sebelumnya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana Anda mengerjakan soal-soal yang berbentuk pengetahuan kuantitatif ya, sebagai prediksi untuk latihan Anda dalam UTBK tahun 2020. Nah, nanti juga akan saya berikan video tentang bagaimana Anda mengerjakan soal-soal dalam penalaran bahasa. Nah, jangan lupa Anda subscribe sama notifikasinya tolong dinyalakan supaya Anda selalu mendapatkan updatean video-video terbaru khususnya untuk Anda para pejuang UTBK. Oke, saya mulai saja supaya tidak berlama-lama. Nah, di dalam tes pengetahuan kuantitatif itu kita di sini akan belajar tentang nalar-nalar secara matematis atau angka-angka. Nah, itu diperlukan demi untuk bisa menyelesaikan permasalahan atau problem solving sekaligus menguji kemampuan kognitif Anda. Kemudian juga karena kemampuan kognitif itu tujuannya untuk Anda bisa survive di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, yaitu perguruan tinggi tersebut, dan juga melatih akan ketelitian Anda. Nah, kita lihat soal nomor 1 ini adalah tentang operasi bilangan. Yuk, operasi bilangan sebagai contoh ada soal seperti ini. Apabila diketahui P lebih besar daripada 3 ya, kemudian dan Q itu merupakan anggota himpunan lebih besar daripada 4, maka P apabila dikali dengan Q hasilnya adalah, nah ini opsinya adalah A yaitu kurang dari 12, B adalah sama dengan 12, C adalah lebih kecil tadi sudah. Nah, ini lebih besar dari 12. Kemudian yang D hasilnya adalah lebih besar sama dengan 20. Yang E hasilnya adalah lebih besar dari 20. Nah, kalau mengerjakan Anda soal seperti ini, mari kita telaah dari hal-hal yang diketahui. P adalah himpunan lebih besar daripada 3. Karena tidak ada tanda sama dengan atau lebih besar sama dengan, maka di sini jelas P lebih besar daripada 3 itu dimulai dari angka 4 ya. Angka-angka lebih besar daripada 3 adalah angka 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke. Kemudian Q itu adalah himpunan ya, himpunan angka-angka yang lebih besar daripada 4 karena sekali lagi tidak ada tanda sama dengan, berarti dimulai dari angka 5. Angka 5 kan angka lebih besar dari 4 ya. Berarti angka lebih besar dari 4 adalah 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, kalau kita diminta untuk mengalikan P dengan Q, berapakah hasilnya? Coba 4 ini kita kalikan dengan 5, hasilnya adalah 20. Kemudian 5 dikalikan dengan 6 hasilnya adalah 30 ya. Kemudian 6 dikali 7 hasilnya adalah 42 dan seterusnya. Berarti himpunan P kali Q itu ketemunya 20, 30, 42 atau dengan kata lain yang D, yaitu angka-angka lebih besar sama dengan 20. Kenapa sama dengan? Karena angka 20-nya ada. Kalau angka 20-nya tidak ada adalah lebih besar dari 20 dan itu kita lihat di sini hasilnya ada 20-nya. Makanya jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, ini cukup simpel. Kemudian soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya ini tentang deretan deretan angka. Contohnya 565 ya dikurangi 5,55 ditambah 4,55 dikurangi 4,45 ditambah 3,45. Sebentar saya mundurkan ya supaya jelas. Oke. Kemudian dikurangi 3,35 ditambah 2,35 dikurangi 2,25. Hasilnya adalah ya, opsi jawabannya A adalah 2/5, B adalah 4/5, C hasilnya 1, D hasilnya adalah 5/4, yang D ketemunya 5/2. Nah, kalau Anda menemui soal seperti ini ya, tidak perlu ini Anda jadikan pecahan ya. 565 plus 100 sulit ya.
Anda lihat saja di sini ya, yang kira-kira koma belakangnya itu sama. Koma belakangnya sama itu Anda kerjakan terlebih dahulu karena ini bisa Anda ringkas ya. Jadi ketika Anda mengerjakan terlebih dahulu lebih baik Anda kurung. Nah, ya. Ini koma 55 dengan koma 55 ya. Kemudian yang ini koma 45 dengan koma 45 itu juga bisa kita kurung. Kemudian koma 35 dengan koma 35 ini bisa kita kurung. Hasilnya seperti ini. Nah, kemudian Anda kerjakan yang sudah kita kurung ya. Ini kan min dengan plus, hasilnya pasti selisih ya. Kalau koma 55 dikurangi dengan koma 55 hasilnya hilang 55-nya. Tinggal min 5 ditambah 4. Hasilnya adalah min 1. Oke. Kemudian yang ini juga sama. 45 bisa kita buang. Min 4 ditambah dengan 3 hasilnya juga min 1. Ya. Kemudian ini min 35 dengan koma 35 hasilnya bisa kita buang karena ini semua min dan plus. Kecuali kalau min dengan min atau plus dengan plus hasilnya menjumlah. Kalau min dan plus kan berarti ini kan hilang ya. Jadi ini min 3 dengan plus 2 hasilnya ketemu juga min 1. Begitu ya. Nah sekarang Anda tinggal hitung yang tidak sama, yaitu ini. Ketemunya 5,65 dikurangi dengan 2,25. Kan ini minus, ini plus ya. Berarti 5,65 dikurangi dengan 2,25. Nah, Anda kurangi hasilnya adalah ini 0,4, ini 3,4 dikurangi, nah ini baru yang dikurung, dikurangi 1, min 1, di min 1, dengan ini juga hasilnya min 1. Berarti kalau kita hitung-hitung hasilnya sama aja dengan 3,4, kan kalau 0 di belakang bisa hilang ya. 3,4 dikurangi 3, total min ini loh, min 1, min 1, min 1 ini hasilnya kan min 3. Nah hasilnya ketemu 0,4 ya kan. Nah 0,4 itu sama dengan 4/10 kan begitu ya. Nah 4/10 tidak ada, berarti perlu kita kecilkan. Dibagi 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya adalah 5. Maka ini jawabannya. Oke, 2/5. Jadi kalau Anda menemui angka seperti ini, Anda jadikan pecahan itu setelah terakhir. Hasil desimal terakhir ini baru Anda jadikan pecahan. Kalau itu sudah ketemu jawabannya, berarti itulah sudah jawabannya. Apabila belum, coba Anda kecilkan. Dan ini kebetulan hasilnya langsung ketahuan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Nah, contoh soal berikutnya ini adalah tentang ciri atau sifat bilangan. Di sini ditanyakan bilangan yang habis dibagi 8. Nah, itu adalah bilangan berapa ya? Kebetulan pilihan opsi jawabannya adalah yang A, yaitu 123 ya, 123 456. Oke, ini ya, ini pilihan opsi A. Pilihan opsi B hasilnya adalah 234 ya, 567. Yang C hasilnya adalah di sini 456 ya, di sini 789. Kemudian yang D ya, yaitu 345 678. Terakhir E yaitu 567 8 9 10. Oke, kalau ada menemukan seperti ini habis dibagi 8, Anda tinggal lihat selalu 3 angka terakhir. 3 angka terakhir ini yang jadi patokan. 3 angka terakhir ini cari yang bisa dibagi 8, yaitu ini. Jelas, 56 habis bagi 8, kemudian 4-nya kan ikut sini, 456 habis dibagi 8. Maka inilah opsinya, karena angka 67, 89, 78, 90 tidak habis dibagi 8 ya. Jadi ini kebetulan soalnya pertanyaannya tadi, maaf saya tebalin karena ini saya takutnya kalau Anda tidak jelas. Oke. Nah, ini merupakan soal tentang ciri atau sifat bilangan. Anda harus hafal kalau itu ya. Nah, oke, lanjut di contoh soal berikutnya.
Contoh soal berikutnya adalah tentang ini ya. Nomor berikutnya adalah tentang penjualan tabel ya. Ini tentang penjualan jeruk ya, penjualan jeruk. Nah, dari bulan ke bulan. Ini di sini bulan, di sini adalah jumlah, kebetulan dalam kilogram. Oke. Nah, ini kebetulan selama bulan Januari ya, jumlah jeruk yang terjual adalah 19.500 kilogram, bukan rupiah. Februari adalah sebesar 15.500 kilogram. Kemudian bulan Maret di sini hasilnya adalah 11.000 kilogram. Bulan April habisnya sebesar 10.000 kilogram. Oke. Nah, setelah itu Anda diminta kesimpulan. Kesimpulan dari tabel di atas adalah A. Ya, di sini bulan April ya, penjualan lebih banyak. Nah, oke. Kemudian yang B ya, terjadi penurunan ya, penjualan tiap bulan sebesar 4.000 kilogram. Oke, yang C opsinya adalah dari Januari sampai April jumlah penjualan terus turun. Nah, turun terus. Kemudian yang D, opsi yang D adalah Januari sampai April terjadi kenaikan harga. Oke. Kemudian opsi yang E adalah bulan April penjualan tertinggi. Oke. Nah, kita lihat ya, berdasarkan tabel seperti apa. Oke, ini adalah opsinya. Sebentar, mungkin Anda kurang jelas ya. Nah, seperti ini. Oke, ini A, B, C, D, E-nya. Coba kita lihat A. Bulan April penjualan jeruk lebih banyak. Jelas salah, karena penjualan bulan April paling rendah justru 10 kilo. Berarti opsi A dan opsi E salah, karena justru yang penjualan bulan April malah yang tertinggi. Jelas salah ya, bukan. Kemudian kita lihat yang B. Terjadi penurunan penjualan tiap bulan 4.000 kilogram. Oke, kalau yang atas Januari ke Februari betul turun 4.000. Kalau yang Februari ke Maret turunnya 4.500. Berarti tidak setiap bulan 4.000. Salah ya. Oke, yang ketiga, Januari sampai April jumlah penjualan turun terus. Ini yang betul. Nah, kemudian bagaimana dengan opsi yang D? Coba opsi yang D. Opsi yang D itu Januari sampai April terjadi kenaikan harga. Kalau kita melihat dari ilmu ekonomi ya, apabila hukum permintaan terjadi pada saat jumlah barang yang terjual itu rendah, berarti harganya mahal, ya kan? Harga semakin mahal, jumlah barang yang terjual atau barang yang laku kan makin dikit. Kalau harga makin tinggi, di sini harga semakin murah, maka jumlah barang yang laku makin banyak. Nah, kita lihat memang dari Januari ke April terjadi penurunan jumlah jeruk yang terjual. Tetapi itu tidak berarti harga jeruk semakin mahal. Harga jeruk semakin mahal sehingga jumlah yang terjual semakin menurun. Tidak selalu seperti itu karena kita tidak ada informasi tentang kondisi pasar saat itu. Kondisi hukum permintaan tadi terjadi apabila kondisi dalam keadaan tetap atau ceteris paribus. Misalnya, pendapatan masyarakat tetap. Kemudian yang kedua, selera masyarakat tetap. Maka mungkin ketika terjadi hukum permintaan sebagaimana normalnya, ketika harga naik, jumlah barang yang terjual pasti turun. Ketika harga turun, jumlah barang yang terjual pasti naik. Nah, ini kan tidak ada gambar kondisinya itu seperti apa. Bisa jadi penurunan jumlah penjualan itu tidak hanya karena semata-mata harga naik, bisa jadi karena orang sudah bosan dengan jeruk, ada buah yang sedang tren, sehingga yang lagi tren itu yang lain ini yang ditinggalkan, kan bisa selera berubah. Belum tentu ya, berarti karena penjualan. Oke. Nah, atau belum tentu karena harga. Nah, yang pasti adalah yang C, betul-betul terjadi penurunan. Oke. Sekarang kita lihat soal yang berikut ya. Soal yang berikut di sini ada gambar semacam ini. Ya.
ini adalah angka 22, ini adalah angka 4, ini angka 7 ya, ini 5, ini 6. Nah, di sini kemudian kita diminta untuk mencari besarnya angka huruf Y ya apabila terjadi angka seperti ini. Nah, oke. Nah, di sini kebetulan opsinya ya nilai dari Y opsinya adalah A yaitu sebesar 30 ya, yang B adalah sebesar 31, yang C adalah 32, yang D adalah sebesar 34 dan kemudian yang E sebesar 36. Nah, kalau seperti ini coba kita lihat ya bagaimana operasinya. Ini coba kita tambahkan. 4 ditambah 7 hasilnya adalah 11. Ini kalau seandainya kita tambah hasilnya adalah 11 ya. 4 dengan 7-nya kita tambah hasilnya 11. 5 dengan 6 hasilnya kita tambah kebetulan 11 ya. Nah, ini kebetulan 11 ditambah 11 hasilnya adalah 22. Betul ya, masuk ya. Nah, berarti kalau gitu kita juga kerjakan yang samping ini seperti ini. 6 ditambah 9 hasilnya adalah ketahuan 15 ya hasilnya. Ini juga ini ditambah ya. 7 ditambah 8 hasilnya adalah 15. Nah, 15 ditambah 15 hasilnya adalah 30. Berarti Y jawabannya adalah 30. Ketika Anda menghadapi soal seperti ini Anda harus coba saja yang namanya operasi bilangannya itu enaknya diapakan? Ditambah, dikurang, dibagi atau dikali supaya bisa menghasilkan angka tersebut. Gitu ya. Ini memang tidak ada lain, caranya harus Anda coba-coba. Oke? Nah, kemudian yang soal yang berikutnya. Soal yang berikutnya kebetulan juga satu tipe ya. Diketahui di sini ada 3 buah segitiga. Ya. Nah, segitiga yang pertama ini di sini ada angka 7, di sini ada angka 10 dan 5 dan di sini hasilnya 14. Segitiga yang kedua 8, ini hasilnya adalah 4, kemudian ini 9 dan ini 18. Segitiga yang ketiga ini saya kuruskan saja ya. Nah, 5. Begini ya. Nah, kemudian segitiga yang ketiga itu ada 24, ini ada 3, ini juga saya kuruskan saja supaya tidak terlalu mengganggu, tidak terlalu berhimpitan. 24 dengan 3 dan ini adalah 5. Ya, maka besarnya nilai huruf Z ya. Di sini opsinya adalah nilai Z sama dengan A opsinya adalah 30, yang B ketemunya adalah 35, yang C hasilnya adalah 38, yang D hasilnya adalah 40, yang E hasilnya adalah 45. Oke, coba kita hitung ya. Nah, sekarang ini ya. 10 dikali kalau dikali tidak bisa, coba kok kita bagi. Nah, 14 ini pasti hasil dari 7 kali 2. Nah, 2 dari mana? Nah, ini sudah kelihatan ya. 10 dibagi 5. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. 2 dikali 7. Dikali 7 hasilnya adalah 14. Sama juga seperti ini ya. 8 bagi 2. 8 bagi 4 hasilnya adalah 2. 2 dikalikan sama 9 hasilnya adalah 18, sama dengan ini. 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. 8 ini dikalikan dengan 5 hasilnya adalah 40. D. Jadi Z adalah hasilnya 40. Oke. Sudah ya. Nah, kita lanjutkan lagi dengan soal yang berikutnya, masih dengan tipe yang sama, mencari operasi bilangan angka-angka. Nah, di sini ada cabang-cabang pohon ya, cabang-cabang pohon seperti ini ya. Yang pertama ada angka 6, 11, 3. Kemudian di sini ada angka 7 ya. Kemudian di sini ya cabang yang kedua 7, 3, kemudian di sini adalah Y dan ini adalah 9. Oke, kita lihat sekarang ya. Nah, 6 misalkan dikalikan dengan 3, 18. 6 kali 3, 18. Bisa ya. 6 kali 3, 18, ini dikali.
Ini ke sini 18 dikali. Ya kan? Dikali kan? Nah, setelah dikali hasilnya dikurangi 11, dikurangi angka yang ada di sini. Nah, 18 dikurangi 11 hasilnya adalah 7. Oke, ini hasilnya. Ya. Nah, coba kita lakukan dengan yang sampingnya. 7 kali 3, ini kalau dikali hasilnya adalah 21. 21 harusnya dikurangi Y ya. Ini harusnya dikurangi ya. Seperti ini tadi kan. Nah, 21 dikurangi dengan Y hasilnya adalah 9. Ya. Di sini 9 hasilnya. Oke, ini adalah hasilnya. Nah, ini dikali, ini kemudian dikurangi ya. Kemudian hasilnya adalah 9. Berarti kalau gitu berapakah Y? Y sama dengan 21 dikurangi 9. Berarti Y sama dengan 12. Oke, kebetulan opsi jawabannya Y adalah yang pertama adalah 6, yang kedua adalah 8, yang ketiga adalah 10, yang keempat itu adalah 12, yang kelima atau 15. Nah, jawabannya adalah yang D. Oke, seperti ini ya. Mau tidak mau memang kalau Anda menghadapi soal yang seperti ini, itu Anda harus coba dulu memang angka-angkanya. Jadi dicoba dengan berbagai macam operasi bilangan, ditambah, dikurang, dibagi, dikali, seperti itu ya. Oke, nah sekarang ini yang tadi saya bilang soal tentang problem solving. Nah, kebetulan ada 4 anak duduk di meja. 4 anak duduk ya, mengelilingi meja yang berbentuk segi 4. Nah, oke, di sini diketahui ya, R duduknya berhadapan dengan P. Oke. Kemudian Q duduk di antara ya, Q duduk di antara P dan R. Ya. Maka bagaimana di sini kesimpulannya? Nah, itu pertanyaannya. Kesimpulannya adalah opsinya A, yaitu sebesar ya, Q duduk antara ya S dan P. Yang kedua, opsi yang kedua, P duduk antara S dan R. Oke, yang ketiga yaitu S berhadapan dengan R. Oke, yang D ya, R berhadapan dengan Q. Nah, E ya, S berhadapan dengan Q. Nah, kita lihat sekarang diketahuinya. 4 anak duduk mengelilingi meja segi 4. Meja segi 4 kotak begini ya berarti ya. Nah, dari soal kita ketahui R berhadapan dengan P. Asal aja Anda letakkan R hadapannya adalah P ya. Bisa R di sini, bisa P di sini, terserah. Q duduk di antara P dan R. Di antara bisa di sebelah sini, bisa sebelah sini ya kan. Kiki itu berarti di tengah-tengahnya R dan P. Bisa jadi Q-nya ada di sini. Nah, berarti kalau gitu logikanya anak yang belum dapat duduk kan tinggal S. Di sini letak S. Nah, kalau gitu berarti opsinya jawabannya sudah kelihatan ya, yaitu Q duduk di antara S dan P. S dan P tidak ada Q, salah. P duduk antara S dan R. P duduk antara S dan R, bukan ya. Kemudian S berhadapan dengan R. Oh, bukan. R berhadapan dengan Q, jelas bukan. S berhadapan dengan Q. Inilah yang betul. Oke. Nah, ya. S berhadapan dengan Q. Baik, kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya ya. Nah, di sini masih sama soal tentang problem solving ya. 4 anak duduk berjajar. Nah, ya. Oke. A paling pojok. Terserah mau pojok kiri atau paling pojok kanan, terserah ya. A tidak mau duduk dengan B. Nah, duduk dengan B. Kemudian C duduk antara ya B dan D. Berarti
susunannya yang benar. Ini adalah menunjukkan Anda mampu harus menyelesaikan masalah. Kalau A nggak mau duduk dekat B, enaknya harus kalian taruh di mana kalau seandainya Anda mengadakan acara. Nah, yuk kita lihat ini adalah opsinya ya. A, B, C, D ini urut. Nah, disinilah kemampuan kuantitatif itu dibutuhkan. Ternyata kemampuan kuantitatif itu tetap dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari, tidak hanya melulu tentang angka-angka. Nah, anak dengan kemampuan menyelesaikan masalah ya yang diperoleh dari kemampuan kuantitatif ini paling tidak menunjukkan Anda masih mampu survive dalam pendidikan yang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi. Untuk karena itulah ini diujikan begitu ya. Jadi Anda bisa tahu manfaatnya Anda belajar ini. Baiklah, kita lihat ya. Di sini si A adalah duduk yang paling pojok. Terserah mau pojok kiri atau pojok kanan. Logikanya yang ada A di pojok itu langsung aja ada di opsi B, ada di opsi D, dan ada di opsi E ya. Nah, kebetulan di sini A tidak mau duduk dengan B. Berarti sudah pasti A jangan dekat dengan B. Berarti opsi ini salah. Karena A sebelahan dengan B, salah. Ya. Langsung pilihannya tinggal ke sini. Nah, ini juga kebetulan duduk dekat B, jadi ini salah. Berarti kalau sudah ini sudah kelihatan langsung ya. Ini A kebetulan tidak duduk dekat B. Masih ada tambah lagi C duduk di antara B dan D. Ini AC BD ya. AC BD. C duduk di antara B dengan D. Kemudian di sini yang berikutnya adalah oke, berarti kalau gitu malah betul yang ini ya, yang A ya. Mengapa? Coba kalau kita perhatikan. A duduk paling pojok. Berarti yang paling pojok saya tadi tidak lihat opsi yang ini ya. Ini paling pojok ada paling pojok kiri ya. Nah, ini dia ya. A duduk paling terserah kan paling pojoknya di mana, bisa kiri bisa kanan. Baik yang ada A-nya yang paling pojok tuh yang ini, kemudian yang ini ya. Kalau yang ini jelas tidak karena A-nya di antara. Nah, kita lihat sekarang A yang tidak mau duduk dengan B. Berarti kalau gitu ini tidak mungkin karena A sebelahan dengan B. Ini salah. Nah, ini juga A sebelahan dengan B. Jelas ini salah. Berarti jawabannya ada di ini atau ini. Kemudian kita lihat ya, di sini C duduk di antara B dan D. C di antara B dan oke, berarti inilah jawabannya. Ya, ini salah. Nah, seperti ini caranya Anda menyelesaikan masalah. Oke, yang berikutnya yaitu ada di masih dengan cara problem solving ya, tipe soal problem solving ya. Suatu hari ya ada 6 orang anak. Oke, katakanlah A, B, C, D, E, F ya. Duduk berhadapan masing-masing ya. Duduk berhadapan gini ya, masing-masing 3. Nah, jadi 3 begitu ya. Nah, kemudian di sini adalah F di pojok kanan. Kemudian yang berikutnya adalah berhadapan dengan B ya, berhadapan dengan B. Jadi F ini masih an ya. Oke, kemudian A berhadapan dengan C, terus A duduk di sebelah B. Oke, nah kemudian D duduk sebelah A. Nah, bagaimanakah susunan duduknya? Yaitu, nah ini adalah kesimpulannya. A, opsi jawabannya ya. D adalah berhadapan dengan C. D duduk berhadapan dengan C. Kemudian yang B adalah opsi yang berikutnya adalah C dan D tidak duduk. Wah, ini kalau pakai ada tidak duduk berarti duduknya kurang. Oke, kemudian yang C ini adalah D berhadapan dengan A.
ya. Kemudian opsi yang ke D adalah F berhadapan dengan D, dan opsi yang terakhir adalah E berhadapan dengan D. Nah, baiklah, kita coba di sini. 6 orang anak duduk berhadapan 3-3 ya, berarti kita pakai di sini. Nah, mestinya begini kan? Ya, 3-3. Nah, F duduk pojok kanan. Ini F. Ya. F berhadapan dengan B, duduk pojok kanan berhadapan dengan B. Logikanya ini sudah pasti B, kan begitu ya. Kemudian A berhadapan dengan C. Nah, ini kita tidak tahu dulu A-nya ditaruh di sebelah mana. Coba yang lanjutnya. A duduk di sebelah B. Oh, ternyata A di sebelah B. Kalau ini B, ini A. Berarti A tadi berhadapan dengan, nah ini, berhadapan dengan F pojok kanan berhadapan dengan B, A berhadapan dengan C. Nah, inilah C ya. Kemudian A duduk di sebelah B. Sudah. D berada di sebelahnya A. Oke, berarti kalau gitu A, B, C, D. Nah, inilah E. Ini pasti E di sini. Ya. Nah, kita lihat langsung kondisinya di sini. Pilihannya A, ya. D berhadapan dengan C, salah. C dan D tidak duduk, jelas salah ya. D berhadapan dengan A, salah ya. F berhadapan dengan D, salah. E berhadapan dengan D, inilah yang betul. Oke, ini opsinya. Nah ya, kemudian soal yang berikutnya ini adalah tentang ya usia, perbedaan usia. Oke, di sini beberapa tahun yang lalu ya, oke, umur Ridwan, usia Ridwan ya 3 kali umur adik ya, 3 kali umur adik, 3 kali umur adik. Waduh, apa Pak? Jalan nih, kenapa Pak? Sampai syuting, ya kan, kelas yang apik, papan bener, kita ikutan lomba nih, video pembelajaran, sampai ngajar, sampai syuting, ya, jadi berikan lain. Enggak, nanti pokoknya sampai simpennya kok, nanti gampang nggak sampai punya rekaman. Oke. Tapi ketok ngajar monitor di syuting kan. Sebenarnya di Instagram saya sudah ada. Enggak, sekarang baru. Oh, gitu. Iya, Pak. Iya, Pak. Sebentar, Pak ya. Berapa tahun yang lalu usia Ridwan itu 3 kali adik. Mohon maaf ya, tadi ada sedikit gangguan. Oke, 3 kali usia adik. Dimana di sini ya diketahui lagi waktu itu usia Ridwan. Nah, maaf tadi masih mengisi. Ridwan adalah 15 tahun. Bila umur Ridwan adalah 2 kali lebih tua dari adik. Oke, maka berapa usia Ridwan? Oke. Nah, baiklah, kita mulai dengan opsinya. A adalah ketahuan 14, B ketahuan adalah 16, C adalah 18, kemudian D adalah 20, kemudian yang E itu adalah 22. Nah, ya, seperti ini. Kalau begitu, saya di sini akan coba dengan perumpamaan. Berapa tahun yang lalu usia Ridwan adalah 3 kalinya adik. Nah, ini Ridwan usianya 3 kali adik. 3 dikali usia adik, hasilnya umurnya Ridwan. Waktu itu umurnya Ridwan adalah 15. Nah, ini ya perumpamaannya. Berarti berapakah usia adik pada saat itu? Yaitu 15 dibagi 3. Hasilnya adik adalah 5. Oke. Nah, ketika usia adik adalah 5, maka di sini
Berarti kita lihat ketika nah sekarang ini maaf ini ada sekarang. Nah umur Ridwan adalah 2 kalinya lebih tua dari adik. Berapakah usia Ridwan sekarang? Ini maksud soalnya. Oke. Nah berarti kita lihat ketika usianya Ridwan itu 15 tahun, usia adiknya adalah 5 tahun. Berarti selisih usia Ridwan dan adik adalah 5 dengan 15 itu adalah 10 tahun. Ya kan? Ketika 10 tahun berarti kita buat tabelnya di sini. Ya. Ketika adiknya umur 6 tahun, umurnya Ridwan di sini kalau 10 tahun adalah 16. Ketika adiknya umur 7, usia Ridwan 17. Ketika adiknya umur 8, usia Ridwan 18. Ketika 9, 19. Ketika adiknya 10, ini adalah umur Ridwan. Nah, kita lihat di sini cirinya ya. Di mana yang menunjukkan usia Ridwan sekarang 2 kali usianya adik adalah opsi yang ini. Mengapa? Karena sudah jelas ketika usianya Ridwan 20 itu 2 kalinya dari usia adiknya yang masih 10 tahun ya. Berarti kalau gitu usia Ridwan adalah 20. Seperti itu, karena kalau yang lainnya bukan 2 kali lipatnya, 17 bukan 2 kali lipatnya 7, 18 bukan 2 kali lipatnya 8, 19 bukan kali lipatnya 9. Oke. Nah, demikian ya contoh-contoh soal kuantitatif, bagaimana Anda menyelesaikan soal-soal kuantitatif. Nah, untuk berikut-berikutnya Anda akan saya berikan juga contoh-contoh masih soal kuantitatif, contoh-contoh soal prediksi tentang kemampuan umum dan juga kemampuan bahasa. Ya, jangan lupa selalu ikuti selalu video-video saya berikutnya. Terima kasih. Salam. Dan semoga masih dengan doa ya Anda sukses di dalam mengikuti UTBK tahun 2020. Amin. Terima kasih.